Itu Ini. disambung apa? Ini. Suara. Sudah. Jadi yang dibagikan ininya dibagikan di grup. Saya kasih ke Jimmy ya. Ya kurang jauh deh. Ini ya, masuk di Nah, sudah. Oh, kirim kok di sebanyak ini di mana itu suruh mereka bagi. Pak Aurel ya supaya yo Bu Renita Pak Aurel di gereja itu supaya ini Nama sudah karena saya dikasih ini di kasih mana sudah video. Video lagi. Cek, 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 tes mic, cek, sound, satu, satu dua, cek, satu, 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 tes mic, cek, goyang, cek, satu, satu dua, satu, cek, satu, satu dua, oke. Oh. Kenapa? Ini sound
Cek, 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 cek satu. Saudara-saudaraku dimanapun berada, sebagaimana kita alami bersama, wabah COVID-19 telah merubah tatanan kehidupan umat manusia di belahan bumi manapun. Banyak orang yang frustrasi dan kehilangan harapan. Tetapi Natal mengingatkan kita semua bahwa pribadi kedua Allah Tritunggal yang telah berinkarnasi menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Dialah sumber pengharapan dan sukacita yang sejati. Kami, Gereja dan Sekolah Kristen Kalam Kudus yang tersebar dari kota Medan di sebelah barat Indonesia sampai ke kota Merauke yang paling timur dari wilayah Indonesia, mempersembahkan paduan suara virtual dengan lagu Joy to the World. Selamat Hari Natal tahun 2020, Immanuel, Tuhan beserta kita.
Jemaat dipersilakan diri. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah Natal dengan pengakuan pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Kapan lagi? Shalom. Selamat pagi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama berhimpun di tempat ini untuk datang memuji memuliakan nama Tuhan, merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Kemuliaan hanya bagi Allah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh Yesus, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Dengan setengah suara kita katakan bersama, oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Jemaat saja yang nyanyikan, oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih.
tempat maha tinggi, kemuliaan bagimu, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Sembah dan puji, mari kita menyembah dan memuji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. 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 Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami pada saat ini, sehingga kami boleh beribadah kepadamu pada pagi hari ini. Sekalipun berada di tengah-tengah yang masa sulit akibat wabah virus corona, di mana kami boleh beribadah dengan penuh protokol kesehatan. Kiranya Tuhan menolong kami, melindungi kami, membentengi kami, sehingga kami aman dalam beribadah. Sebelum kami memulai ibadah kami pada pagi hari ini, kami menyerahkan dan meminta pengampunan kepada Engkau. Engkau ampunilah setiap kami atas setiap kesalahan dan dosa kami, baik yang sengaja dan tidak sengaja, agar kami boleh layak untuk datang beribadah kepadamu. Menyerahkan setiap jemaat dan seluruh pelayan dan hamba Tuhan juga yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami, dan juga Tuhan membimbing setiap kami agar kami boleh mengerti arti dari kelahiran. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepenuhnya seluruh ibadah kami ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas, kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Natal di hatiku.
Layakanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, bersama paduan suara aku bernyanyi kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Biarlah tahun ini kita boleh semakin memaknai arti Natal, makna kelahiran Yesus bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita masih terus mau memuji nama Tuhan, kita masih terus memuliakan nama Tuhan. Kita mengangkat pujian, kita sorga bergema di metele dengan dunia gemar dan soraklah. Kita mengangkat pujian yang penuh sukacita, mari kita bertepuk tangan. Sorga bergema, lahir Raja mulia,
excelsis Deo. In excelsis Deo, in excelsis Deo, in excelsis Deo. Dunia gemar dan bersorak sebab seorang raja telah lahir bagi kita. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari panitia Natal yang sudah berjeri lelah untuk mempersiapkan segala sesuatunya sehingga hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. Kepada panitia Natal kami persilakan. Ya Tuhan Allahku, sekarang sudah terasa Engkau bertambah dekat denganku dari seluruh kejadian yang menimpa diriku. Susah dan senangnya dari Engkau semuanya. Namun harapanku hari ini
dan sesudahnya. Hanyalah padamu Tuhanku. Maukah Engkau membawaku lebih dekat denganmu? Kau tunjukkan jalan yang benar bagiku dan seluruh umat manusia. Kau beri rahmat-Mu bagi kami semua. Datanglah kerajaan-Mu, terpujilah nama-Mu, jadilah kehendak-Mu. Amin. Engkau rela disalibkan demi seluruh manusia. Hari bahagia Kau datanglah, Kau lahir di dunia. Kau datanglah, Kau datanglah, Kau penebus dosa. Engkau datang ke dunia, Kau penebus dosa. Kau penebus Kau penebus dosa. Kita akan masuk di dalam penyalaan lilin Natal. Kepada petugas yang memadamkan lampu, dipersilakan untuk memadamkan lampu. Yesus adalah terang dunia. Dia datang ke dalam dunia untuk menerangi kegelapan. Hari ini kita akan bersama-sama masuk di dalam penyalaan lilin Natal untuk mengingatkan kepada kita sekalian bahwa sesungguhnya kitalah lilin-lilin Natal yang harusnya bersinar terang di tengah-tengah kegelapan dunia. Kita menyanyikan pujian. Yang pertama dinyanyikan solo oleh Penggil Amel, Oh Holy Night. It is done.
jemaat untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian ini bersama-sama. Malam kudus di langit bertaburan, bintang kemilau terang gemerlap, terpancar kini sinar pengharapan yang dinantikan sekarang benar, dan bangsa yang lelah beroleh harap melihat fajar ini megah. Mari sujud, dengar kidung malaikat, malam mulia, malam Kristus lahir, malam mulia, malam mulia. Penyanyi ini pertama oleh pembicara sekaligus Ketua Panitia Natal Evangelis Heni Pujiastuti. Penyalam lilin kedua Sekretaris Majelis Ibu Leni Johan. Penyalam lilin ketiga Ketua YKKI Cabang Bone Bapak Jemi Andris. Penyalam lilin yang keempat Ketua Komisi Wanita Ibu Elizabeth Andris. Penyalam lilin kelima Ketua Komisi Pemuda Remaja Saudari Fitri Argon. Penyalam lilin keenam Pembina Komisi Tunas Remaja Evangelis Orel Yeremia Yosua Kojo. Penyalam lilin yang ketujuh Ketua Sekolah Minggu Ibu Indriani. Penyalaan lilin ke-8 perwakilan jemaat orang tua kami Bapak Lukas Rai. Penyalaan lilin yang ke-9 perwakilan orang tua murid SKKK dan murid Sekolah Minggu GKK Bone Ibu Maria Helena. Penyalaan lilin yang ke-10 perwakilan guru Sekolah Kristen Kalam Kudus Bone Lose Melinda Fionita. Mari sembah
Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga yang mulia, kami mengucap syukur bahwa janji-Mu nyata bagi setiap kami. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang besar bagi kami. Dan kami bersuka cita untuk kelahiran-Mu di dalam dunia ini. Kami anak-anak-Mu menantikan dengan penuh pengharapan akan kedatangan-Mu kembali di dalam kemuliaan. Sebab terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Oleh sebab itu Bapa di sorga, seperti lilin yang terang, kami rindu kami boleh dipakai Tuhan untuk menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Berikan kepada kami pikiran dan perasaan Kristus. Berikan kami kekuatan ya Tuhan, agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang benar. Kami mau setia Tuhan. Kami mau belajar untuk taat kepada Tuhan. Kami mau belajar saling mengasihi sebagaimana Kristus lebih dahulu mengasihi kami. Tuhan tolong kami agar kami dapat menyambut kedatangan Yesus Sang Juru Selamat di dalam pertobatan dan pengharapan akan janji Kristus Tuhan kami. Sehingga biarlah kehidupan kami ya Tuhan boleh menjadi kehidupan yang senantiasa menyenangkan dan memuliakan Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan, ini doa dan ucapan syukur kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita mempersiapkan hati kita dan pikiran kita untuk bersama-sama diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Heni Pujiastuti. Sebelumnya itu mari kita mengangkat pujian kembali, Firman Jadi Manusia. Di antara kita ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus kaulah juru selamatku. Akui kau Tuhan bagiku. Akui kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus kau kepada hambanya kami persilakan. Ku akui kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kemuliaan di tempat yang maha di dalam surga. Kami bersyukur dan berterima kasih dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan daripada Tuhan. Kami boleh bersama-sama datang di dalam rumah-Mu untuk beribadah Natal. Kalau kami melihat di sekitar kami ada begitu banyak orang yang tidak punya kesempatan untuk merayakan Natal oleh karena COVID-19. Oleh karena itu Tuhan tolong daripada setiap kami. Di saat kami membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, buka hati pikiran kami, jamah kami Tuhan, dan pulihkan hidup kami, supaya melalui Natal kali ini, sungguh-sungguh kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, yang dipulihkan oleh Tuhan,
bahkan kami boleh menjadi agen pemulihan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah lahir ke dalam dunia, bahkan hidup, mati, dan menjadi juru selamat kami manusia. Amin. Salam Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Natal, dan selamat menyongsong tahun yang baru. Tidak terasa sudah bulan Desember. Bulan Desember, paling tidak kita diingatkan tentang dua hal. Satu, bulan Desember berarti sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2020. Banyak hal yang sudah kita lewati di tahun ini. Silih berganti, tantangan demi tantangan kita hadapi. Dan terkhusus di hari-hari ini juga di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, di bulan Desember kita juga diingatkan bahwa Kristus sudah datang ke dalam dunia. Kristus datang untuk memulihkan daripada setiap kita, datang untuk menyelamatkan umat manusia. Oleh karena itu, bersama-sama kita membuka satu kebenaran firman Tuhan. Kita membaca Yeremia pasal 30 ayat 17 sampai dengan 18. Kita akan bersama-sama membaca Yeremia 30 ayat 17 sampai 18. Hanya 2 ayat kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempat yang asli. Yesus datang membawa pemulihan bagi umatnya. Saudara, saya ingin bertanya, setiap kita yang hadir pada pagi hari ini, pasti kita ingin dipulihkan, betul? Betul? Ada yang ingin tidak dipulihkan? Mungkin ada. Kenapa, saudara? Karena mungkin tidak tahu untuk apa dipulihkan. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kata pulih memiliki arti kembali baik seperti semula. Oleh karena itu kita bisa menghayati kata pemulihan sebagai proses atau cara atau perbuatan untuk memulihkan. Pemulihan ini bisa dipahami baik dalam arti pemulihan secara fisik atau pemulihan secara psikis, pemulihan secara hubungan, atau yang lainnya. Saudara, mari kita terlebih dahulu melihat latar belakang daripada penulisan kitab Yeremia yang sudah kita baca tadi. Kitab Yeremia ini ditulis ratusan tahun yang lampau, di mana kondisi bangsa Israel itu sedang berada di tanah perbudakan. Mereka sedang tidak berada di daerah mereka. Mereka dibuang, ditangkap dari Israel dan dibawa ke Babel. Mereka di Babel diperbudak selama kurang lebih 70 tahun, bukan 700, tetapi 70 tahun. Sehingga orang-orang Israel berharap kepada Tuhan, ingin segera terlepas dari keadaan yang tidak menyenangkan.
Makanya datang firman Tuhan bahwa Tuhan akan memulihkan mereka. Saudara, kenapa? Karena situasi bangsa Israel, umat Tuhan pada waktu itu sedang mengalami perbudakan. Saudara, Tuhan datang memberikan janji pemulihan itu. Ternyata apa yang dialami umat Tuhan itu ada dalam rencana besar Tuhan yang terkadang tidak kita mengerti. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pandemi COVID-19 sudah berlangsung selama kurang lebih 9 bulan. Membuat kita bertanya, adakah harapan akan pemulihan? Manusia mengalami ketakutan, kehilangan pekerjaan, penghasilan menurun, kesehatan terancam, pelayanan tersendat. Di manakah Tuhan di dalam masa yang berat ini? Banyak orang bertanya-tanya. Mungkin ada di antara kita yang berkata pandemi COVID-19 merupakan hukuman daripada Tuhan. Sudah ada orang yang berkata demikian. Banyak hal, tetapi saya ingin memperlihatkan kepada setiap kita kebenaran daripada firman Tuhan. Mengapa kita mengalami hal-hal yang seperti ini? Kita lihat rencana besar Tuhan bagi umatnya. Saudara yang kekasih, kita lihat di dalam Kejadian 15, firman Tuhan datang kepada Abraham. Kamu akan menjadi bangsa yang besar. Tetapi anehnya, bangsa yang besar itu harus apa, saudara? Dikatakan di dalam pasal 15 ayat yang di dalam ayat 13 mengatakan, bangsa yang besar itu harus dihukum, harus diperbudak dulu dan dianiaya. Berapa lama, saudara? Dikatakan 400 tahun lamanya. Saudara yang kekasih di dalam Yesus, kalau kita memperhatikan ayat firman Tuhan, sepertinya Tuhan itu aneh. Tuhan berjanji bahwa anak-anak keturunan daripada Abraham akan menjadi bangsa yang besar seperti pasir di laut, akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tetapi kemudian Tuhan berkata, mereka harus diperbudak dulu, mereka harus dianiaya selama 400 tahun lamanya. Saudara, kenapa bisa Tuhan berbuat seperti itu? Apa maksud Tuhan? Kita lihat ternyata keadaan sulit yang dialami oleh umat Tuhan ada satu bagian di dalam rencana Tuhan. Saudaraku, penghukuman Tuhan atas bangsa Israel melalui pembuangan ke tanah Babel merupakan sebuah bentuk pendisiplinan Allah kepada umat pilihannya. Penghukuman itu bagi orang Israel teramat sangat berat, sehingga Yeremia pun menggambarkannya seperti seorang perempuan yang akan melahirkan. Dia merasakan sakit sangat amat di pinggangnya dan memucatkan bahwa muka-muka wajahnya akan pucat karena penderitaan, disebutkan di dalam ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Bahkan Allah menyebutkan jika mereka luka mereka karena pembuangan itu akan tidak tersembuhkan dan teramat parah di dalam ayat 12 sampai dengan 15. Saudara, semua kesakitan dan penderitaan mereka disebabkan hanya oleh satu hal saja. Saudara, apakah satu hal itu? Itu adalah pemberontakan, ya. Itu adalah pemberontakan dan dosa mereka terhadap Allah yang besar. Saudara, berkali-kali Allah mengingatkan dan meminta pertobatan mereka. Namun mereka menolak hingga tangan Allah yang kuat itu terayun mendisiplin daripada setiap mereka. Namun penghukuman itu tidak akan berlangsung lama. Allah akan menyatakan belas kasihan dan pertolongan pada saatnya. Saudara yang kekasih, dan inilah yang patut disyukuri oleh umat Tuhan atau orang Israel. Allah memang menghukum dosa mereka,
tetapi Allah juga mengampuni mereka. Sesungguhnya Allah memang membuang mereka, tetapi Allah juga memulangkan mereka. Sungguh Allah memang memukul mereka, tetapi Dia juga memulihkan mereka. Saudara, kebenaran ini terus kita jumpai sepanjang lembar Alkitab, baik di dalam PL Perjanjian Lama maupun juga di dalam Perjanjian Baru, di dalam PB. Saudara yang kekasih, di dalam Ayub pasal 5 ayat 17-18 mengatakan, mengingatkan kita sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa, karena Dialah yang melukai tetapi juga membebat, Dia yang memukuli tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Saudara, ini maksud Allah mengutus Yesus ke dalam dunia di hari Natal. Kedatangan Yesus Kristus di dalam dunia ini membawa anugerah yang sangat besar dari Bapa, yaitu untuk mengadakan pemulihan bagi seluruh umat manusia. Yesus itu adalah sentral harapan dalam pemulihan. Di antaranya yang pertama, pemulihan daripada hubungan. Pemulihan hubungan. Saudara, sejak manusia pertama jatuh di dalam dosa, sebenarnya ditetapkan bahwa saat itu juga telah terjadi putus hubungan dengan Allah, antara Allah dengan manusia. Saudara, kita lihat gambar ini. Ya, di gambar ini kita lihat karena dosa itulah yang memisahkan manusia dengan Allah. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, manusia terpisah dari Allah yang maha suci dan maha adil. Yang menjadi jurang pemisah itu adalah dosa. Dosa yang ditularkan dari satu orang kepada semua keturunannya. Oleh karena itu di dalam Roma berkata, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Saudara yang kekasih, lalu dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, setiap perbuatan itu mendatangkan akibat, dan akibat dosa itu adalah maut. Di dalam Roma pasal 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan sesudah itu akan mati, kemudian dihakimi. Ibrani 9 ayat 27 mengatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk satu kali mati, hanya satu kali saja, dan sesudah itu akan dihakimi. Saudara, karena dosa memisahkan hubungan Allah dengan manusia, maka manusia berusaha bagaimana caranya supaya hubungan itu bisa pulih kembali. Maka manusia mulai berusaha berbuat baik, berusaha melakukan hidup saleh, moral yang baik, melalui pengetahuan pendidikan dan juga melalui amal. Tetapi apakah semuanya itu mampu memulihkan hubungan manusia dengan Allah? Melalui ibadah, melalui amal, melalui perbuatan baik, saudara, itu tidak dapat membuat manusia bisa pulih kembali hidupnya dengan Allah. Oleh karena itu manusia mulai kecewa, karena segala usaha yang dilakukan oleh manusia ternyata gagal, tidak dapat memulihkan hubungan Allah dengan manusia. Maka satu-satunya cara melalui Allah mengutus putranya yang tunggal
untuk datang ke dalam dunia ini. Ya. Karena itu begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah mengutus putranya yang tunggal, Yesus Kristus, di hari Natal ini, lahir di kandang yang hina. Tidak hanya datang lahir, dia hidup, bahkan dia mau mati bagi setiap manusia. Datang sebagai jembatan bagi manusia dengan Allah. Dia datang ke dalam dunia, dia mati, disalibkan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang mau memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus datang berkorban di tengah-tengah dunia ini. Bahkan dia berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa, kepada Allah di surga, kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Rasul 4 ayat 12. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, salib Kristus menyingkapkan pekatnya dosa manusia, sekaligus puncak dari kebesaran kasih Allah. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 mengatakan, "Sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, anugerah Allah semata. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri." Jadi saudara, kedatangan Kristus mati di atas kayu salib sebagai penghubung, sebagai jembatan untuk kita bisa mengalami pemulihan bersama dengan Allah. Oleh karena itu, manusia yang mendengar berita tentang kedatangan Tuhan Yesus, tentang kematian Tuhan Yesus, tentang kebangkitan Tuhan Yesus, tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ini adalah satu berita yang benar. Dia adalah orang yang benar, yang mau mati bagi dosa-dosa kita. Dan itulah berita kebangkitannya, membawa satu pemulihan bagi daripada setiap kita. Dan orang yang mendengar berita ini dan dia mau menerima, bahkan percaya kepada Kristus, maka dia akan hidup dan dia akan diubahkan dan mengalami pemulihan di dalam hidupnya. Tetapi mereka yang menolak akan binasa kekal, masuk di dalam neraka. Saudara, menerima dan percaya kepada Kristus harus ada pertobatan yang sungguh-sungguh. Maka hubungan, bahkan disitulah terjadi pemulihan di dalam hidup kita. Bahkan kita juga akan mendapatkan keselamatan. Pertobatan ini adalah hal yang sangat penting sekali. Kenapa sangat penting? Karena kita harus mengalami itu. Pertobatan yang sungguh-sungguh. Pertobatan yang bagaimana? Tanggal 18 di hari Natal anak sekolah minggu, saya mengatakan harus terjadi pertobatan seperti ulat. Saudara, pertobatan yang seperti ulat itu seperti apa? Karena kita melihat bersama-sama. Ya. Kita tahu ulat itu mulai dari telur. Ya. Kemudian jadi ulat. Ulat jadi kepompong. Kepompong jadi kupu-kupu. Ada perubahan yang nyata, yang semakin hari semakin baik, semakin hari semakin indah, semakin hari semakin bagus. Ini adalah pertobatan seperti ulat. Dari hidup kita yang lama diubahkan, diproses menjadi semakin hari semakin diperbaharui. Hidup menjadi anak-anak Tuhan
yang semakin berkenan kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh mengeluarkan buah-buah daripada Roh Kudus. Saudara, itu pertobatan ulat. Jadi tidak seperti pertobatan daripada ini tadi pertobatan ulat ya. Tidak seperti pertobatan daripada ular ya, ular. Kalau pertobatan ulat tadi ada metamorfosa. Saudara yang sekolah itu mengerti ini, ada perubahan seperti tadi, dari telur ke ulat, dari ulat ke kepompong, kepompong ke kupu-kupu. Jadi ada metanoia, itu dalam bahasa aslinya, ada berubah. Itu artinya berubah. Tidak sama dengan yang semula. Bapak Ibu, bukan hanya hubungan kita dengan Allah. Kalau tadi saya katakan itu, saya tidak tulis di sini ya. Kalau perubahan daripada ular itu biasanya berubah. Kalau kita lihat luarnya, kulitnya saja, tetapi dalamnya tetap sama, lama. Semakin hari lama, ya. Jadi tidak ada perubahan. Kalau seperti ular, bahkan kalau seperti pertobatan seperti ular, itu maka semakin hari semakin jahat, ya. Semakin jahat, bisanya itu bisa menerkam orang, bisa mati. Ya. Perubahan ular itu hidup semakin jahat. Tidak semakin baik, tidak semakin baru seperti dengan ulat. Saudara, bukan aja hubungan kita dengan Allah dipulihkan pada waktu Kristus datang ke dalam dunia, tetapi hubungan kita dengan sesama juga dipulihkan. Ya. Karena apa? Karena kasih Tuhan sudah kita rasakan, maka itu pun kasih Tuhan yang kita alami bisa kita harus juga salurkan kasih itu kepada sesama. Kalau Tuhan sudah mengampuni kita terlebih dahulu, maka kita pun juga harus mengampuni orang yang sudah berbuat jahat kepada setiap kita. Saudara, satu hari saya berkunjung ke rumah teman saya. Kemudian teman saya mengajak saya masuk ke ruangan kantornya. Dan di ruangan kantor itu saya melihat foto yang ada di dinding ruang kantor itu. Di foto itu, saya melihat foto itu, teman saya ini berangkulan dengan orang yang saya tahu orang itu adalah orang yang dahulunya sangat dibenci. Tetapi saya kaget kenapa dia bisa foto berangkulan bersama-sama. Padahal orang ini pernah menipu dia di dalam bisnis. Saudara yang kekasih, pada waktu saya melihat itu dan teman saya melihat saya, kenapa kaget? Lalu dia menjelaskan bahwa dia sudah mengampuni orang itu. Dan hubungan keduanya sudah dipulihkan kembali. Saudara, pemulihan hubungan hanya bisa dikerjakan oleh kasih. Hubungan serusak apapun juga bisa diperbaiki oleh kasih. Kita begitu jahat kepada Tuhan, tetapi Tuhan Yesus mau mengasihi kita, mau mengampuni kita. Dan mengampuni adalah salah satu bentuk nyata dalam tindakan itu. Saat menjadi tahu, kalau kita melihat satu cerita di dalam firman Tuhan, yaitu mengenai seorang yang bernama Onesimus bersama dengan Filemon. Saat menjadi tawanan di Roma, Paulus bertemu dengan Onesimus. Dia adalah budak yang melarikan diri dari tuannya, Filemon. Onesimus ini adalah pembantu. Filemon itu adalah tuannya. Nah, budak ini melarikan diri dari tuannya. Paulus pernah memimpin Filemon untuk mengenal Tuhan. Paulus memenangkan juga Onesimus kepada Kristus, dan dia menyuruhnya untuk kembali
kepada Filemon. Menurut hukum Romawi, Onesimus bisa dihukum mati karena kejahatannya kepada Filemon. Namun Onesimus telah menjadi saudara seiman di dalam Kristus. Maka dari itu Paulus ingin Filemon dan Onesimus mengalami pemulihan hubungan. Hubungan mereka di dalam Kristus bukan lagi antara seorang majikan dengan tuan, melainkan sebagai saudara seiman. Saudara seiman di dalam Kristus. Oleh karena kasih. Saudara, kalau saat ini hubungan kita rusak dengan seseorang, sesakit dan sejahat apapun orang itu pernah melukai kita, hubungan itu tetap bisa dipulihkan saat kita mau mengasihi dan mengampuni. Kita bisa melakukan itu kalau kita mau. Seringkali kita tidak mau, maka kita mengatakan tidak bisa. Saudara, tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Karena apa? Karena kita memiliki kasih terlebih dahulu dari Tuhan. Oleh karena itu kalau ada sakit hati dengan orang lain, jangan menunda, jangan menunggu besok untuk datang menghampiri orang itu. Tetapi lakukan pemulihan sesegera mungkin. Kalau perlu sekarang, ketika kita mau taat kepada kehendak Tuhan, kita pasti bisa dan bertindak melakukan itu. Saudara, itulah yang pertama. Yang kedua, yaitu pemulihan penderitaan. Saudara, kalau kita melihat penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel, tidak hanya diperbudak di Babel selama 70 tahun, tetapi penderitaan yang dialami daripada bangsa Israel pada akhirnya dia mengalami 430 tahun diperbudak di tanah Mesir. Apalagi 40 tahun dalam pengalaman perjalanan mereka di padang gurun untuk sampai ke tanah Kanaan. Padahal kalau mereka mengambil jalan yang lurus, jalan yang normal, itu tidak sampai bertahun-tahun, bahkan tidak sampai daripada 40 tahun. Tapi sekali lagi Tuhan izinkan mereka melewati padang gurun yang gersang, yang penuh dengan tantangan. Tetapi pada akhirnya mereka juga sampai ke tanah Kanaan. Kalau kita baca kitab-kitab Keluaran, di situ kita melihat pada waktu Musa mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Dan dalam perjalanan mereka menuju ke tanah Kanaan, pada waktu itu kita melihat sampai di satu laut, mereka bingung. Bagaimana ada laut? Dan akhirnya apa? Di belakang ada pasukan orang Mesir. Di depan ada laut. Bagaimana caranya bisa bebas daripada kejaran tentara Romawi itu? Saudara, di sini kita melihat, tetapi kalau kita baca selanjutnya, maka terjadi mujizat. Tuhan membelah laut itu. Dan disitulah mereka bisa berjalan. Tetapi ingat, tidak, mereka hanya tidak terbebas dari kejaran itu. Saudara, masih ada waktu mereka berjalan di tanah yang kering itu. Bukan hanya di tanah yang kering. Setelah mereka sampai kepada di padang gurun, di sana juga ada marah, ada kepahitan, kekurangan air, banyak kesengsaraan yang mereka alami juga. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, apa maksud Tuhan dari semua yang terjadi itu? Satu hal yang perlu kita ingat, di dalam Pengkhotbah 3 ayat 14 dikatakan, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selama-lamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Saudara, kalau kita hidup kita tenang-tenang saja,
baik-baik saja, terkadang-kadang kita lupa kepada Tuhan, betul? Atau sebaliknya, kalau kita hidup menderita terus tanpa ada kesenangan, tanpa ada kenikmatan, tanpa ada kebahagiaan, orang mulai mempertanyakan, Allah itu ada atau tidak? Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, jadi silih berganti kita menghadapi tantangan, kesulitan, kesakitan, penderitaan. Itu semua punya maksud, Allah punya maksud di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi anak-anak yang takut akan Dia. Pertanyaan, mengapa kita harus takut kepada Tuhan? Padahal kalau kita lihat, Tuhan seolah-olah mempermainkan kita dalam arti tanda petik. Mempermainkan kita dalam arti tanda petik. Maksudnya apa? Kita sering kali diberi senang. Kita juga diberikan penderitaan. Kita diberi sehat, tapi kita juga diberi sakit. Untuk apa? Saudara yang kekasih, mari kita lihat di dalam Ibrani 12 ayat 7 sampai 8. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampangan. Jadi, kalau kita menghadapi tantangan, kesulitan, penderitaan, kemungkinan besar Bapa kita sangat mengasihi kita. Bahkan Dia sedang menghajar kita. Supaya apa? Supaya kita dididik menjadi baru, menjadi kuat, supaya kita dipulihkan. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, maka dari itu kita yang mendapat hajaran daripada Tuhan, kita harus terus mau hidup di dalam takut akan Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Yesus, tetapi ingatlah, ketika kita mengalami ganjaran itu, hal ini yang sering kali terjadi. Kalau kita baca di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-11. Ya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian dia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi ketika kita menghadapi satu penderitaan, kita mengalami hajaran, ingatlah pada akhirnya, walaupun berat, walaupun sakit, walaupun kita berduka, karena begitu beratnya tekanan yang kita alami, ketika kita terus bertahan dan bertekun di dalam kasih karunia Tuhan, maka kita akan menikmati sukacita. Kita akan menikmati damai dan pemulihan dari Tuhan. Itulah janji Tuhan. Maka dari itu ingatlah terus akan janji Tuhan itu di dalam Yeremia pasal 29 ayat 10. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Bapak Ibu, saudara yang kekasih, ketika Tuhan merencanakan sesuatu yang kita alami yang tidak menyenangkan, percayalah, sekali lagi saya katakan, ada satu bagian pemulihan, ada satu rencana Tuhan yang indah pada akhirnya. Jadi Tuhan tidak kasih satu penderitaan terus sampai akhirnya menderita terus, tidak, saudara. Janji Tuhan, setelah kita mengalami kekuatan, mengalami pemulihan di dalam penderitaan, di dalam kesengsaraan, maka kita akan mengalami kenikmatan yang Allah sediakan bagi setiap kita. Oleh karena itu dikatakan Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang
penuh harapan. Saudara, itulah maksud Tuhan. Kalau kita mengalami penderitaan, kalau kita mengalami kesesakan, kalau kita mengalami pergumulan di dalam hidup kita, ada maksud Tuhan. Dia tidak pernah mencelakakan kita, tetapi Dia akan memulihkan kita. Dia akan memberikan damai sejahtera itu. Oleh karena itu, saudara, mari bersama-sama kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau introspeksi diri kita. Kalau sampai saat ini kita banyak mengalami pergumulan demi pergumulan dan kita merasa kita tidak kuat, ingatlah, Yesus datang. Dia sanggup memulihkan umatnya. Amin, saudara. Amin, saudara. Amin. Mari kita datang merefleksi diri kita sejenak. Bersama-sama kita nyanyikan satu pujian. Dia sanggup. Kita nyanyikan satu pujian, Dia sanggup. Sambil kita nanti mengintrospeksi diri kita. Saudara, pujian ini merupakan satu pujian yang begitu indah sekali. Dan mari kita menghayati akan pujian ini. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan hidup kita. Sekarang dan sampai selamanya, kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Silakan musik saja, mari kita mengintrospeksi diri kita. Kita adalah orang-orang berdosa. Dan Allah Bapa sudah mengutus putranya yang tunggal, Yesus Kristus, lahir di dalam dunia ini untuk memulihkan hubungan kita manusia dengan Allah. Maukah kita bertobat seperti ulat, mengalami perubahan luar dan dalam, menerima serta percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Atau saudara berkata, saya sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, tetapi mungkin kasih kita
sudah mulai suam, kasih kita mulai dingin. Mari kita kembali kepada kasih yang mula-mula untuk menemukan pemulihan yang sejati. Apakah saat ini kita sedang mengalami pendisiplinan Tuhan atas kesalahan dan dosa kita? Pendisiplinan Tuhan atas penderitaan, atas sakit, penyakit, tantangan berat, atau mengalami luka batin yang begitu dalam, kita mengalami kekecewaan. Jangan menolak didikan dan kasih Tuhan. Teruslah berharap dan percaya akan kebaikannya. Karena ketika Ia menghukum, maka Dia juga akan merangkul. Allah tidak akan meninggalkan umatnya di tengah-tengah kesesakan mereka, karena pertolongan nyata bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Apakah kita masih setia dalam menjadi saksi bagi sesama lewat pemulihan yang kita lakukan? Jadilah agen pemulihan bagi dunia di sekitar kita, sehingga dunia melihat dan percaya kepada Kristus. Datanglah di hadapannya. Saat ini juga Tuhan akan memulihkan daripada setiap kita yang sungguh-sungguh mau bertobat kepadanya. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Rapnya sekali lagi dengan berdiri. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Katakan, Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan hidup. Sekali lagi katakan, Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Benar Tuhan, Engkau sanggup memulihkan daripada setiap kami. Kami bersyukur Engkau datang ke dalam dunia untuk memulihkan hubungan kami dengan Allah. Tidak hanya hubungan kami dengan Allah, tetapi hubungan kami dengan sesama. Kalau sampai saat ini ada luka batin yang terdalam masih tersimpan di dalam diri kami, oh Tuhan, tolong kami, pulihkan kami. Biarlah setiap kami sungguh-sungguh
boleh menjadi agen pemulihan di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah negara ini. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Pulihkan kami daripada penderitaan. Kalau sampai saat ini ada yang mengalami sakit penyakit, mungkin mengalami sakit penyakit yang berkepanjangan, ajar kepada setiap kami untuk mengerti maksud dan rencana Tuhan yang Tuhan ingin kerjakan di dalam hidup kami. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Pulihkan kami. Pulihkan kami dari segala luka-luka batin, dari segala luka, sakit penyakit. Kami datang. Kami percaya Engkau sanggup melakukan itu, Tuhan. Kami datang. Kami datang di hadapan-Mu dengan penuh kesungguhan. Perbaharui hidup kami. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang selalu hidup mau berkenan di hadapan Tuhan. Yang selalu hidup mau diperbaharui oleh Tuhan. Hidup menjadi alat kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan. Bawa setiap kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Sekalipun suara hamba-Mu telah berhenti, biarlah suara Roh Kudus terus mengingatkan kami bahwa Engkau sanggup memulihkan hidup kami, bahwa Engkau sanggup juga menjadikan kami agen pemulihan di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Persembahan pujian dari kaum pria kami persilakan.
Tuhan untuk persembahan pujian yang telah disampaikan. Diberikan kesempatan bagi setiap jemaat untuk berbagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan melalui persembahan. Sambil persembahan dijalankan di tengah-tengah kita, kita akan mengangkat pujian. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Kepada petugas kami persilakan. Mari bersama kita tundukkan kepala kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu, atas pimpinan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau sampai pada saat ini, Engkau boleh memberikan setiap kami kesempatan merayakan Natal bersama di tempat ini. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya melalui momen Natal ini dapat mengingatkan setiap kami akan kasih Tuhan yang begitu besar yang telah Engkau curahkan kepada setiap kami umat-Mu melalui kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan, kami juga telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, boleh memulihkan hubungan kami dengan Allah, boleh memulihkan setiap kami dari penderitaan, dan boleh memulihkan hubungan kami dengan sesama kami manusia. Kami juga berdoa ya Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu, penginjil Heni yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau memakai kehidupannya agar supaya dia terus dapat melayani Tuhan dan boleh menjadi berkat dimanapun dia berada. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan setiap kami anak-anak-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau menolong terus kehidupan kami. Kami berdoa apapun yang menjadi pergumulan kami di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, di tengah pandemi virus corona ini ya Tuhan. Begitu banyak pergumulan kami mungkin, tetapi kami percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang sanggup, Allah yang akan memulihkan kehidupan kami, Allah yang akan menolong setiap kehidupan kami. Saat ini juga kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan menolong para pemimpin kami, biarlah Engkau berikan mereka kekuatan, kemampuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Terlebih juga ya Tuhan, di tengah-tengah kondisi seperti ini, kami berdoa biarlah Tuhan menolong mereka agar dapat menangani pandemi virus corona ini, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Tuhan menolong setiap medis, setiap mereka yang bekerja untuk memutus dari tali rantai COVID-19 ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan secara khusus buat kota Bone ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bila Tuhan menolong, Tuhan berikan keamanan, Tuhan berikan damai, dan Tuhan berikan kesejahteraan bagi kota kami.
Tuhan menolong setiap pemimpin kami, biarlah mereka juga dapat menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab di hadapan-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan buat seluruh jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Bone ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa buat setiap pergumulan, setiap usaha pekerjaan yang sedang dikerjakan. Kami berdoa biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Kami juga berdoa secara khusus buat jemaat-jemaat kami yang sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan menolong mereka, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan dan pengharapan di dalam Tuhan, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan mereka dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan kegiatan Natal yang dilaksanakan oleh seluruh gereja-gereja, baik itu secara online maupun bertatap muka seperti yang kami laksanakan sekarang ini. Kami berdoa biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan berikan keamanan sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, dan di dalamnya nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan, bersyukur buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami dapat memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Sisanya yang masih ada pada kami, mari Tuhan berikan kami hikmat, kebijaksanaan dalam mengelola berkat-berkat Tuhan yang Tuhan titipkan bagi setiap kehidupan kami, sehingga kami dapat mengelolanya dengan baik. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kita mengangkat pujian, doksologi, dan doa berkat oleh penginjil Heni. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon sama Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, apa yang telah saudara dengar dan pelajari hari ini, pulanglah dan lakukanlah di dalam hidupmu hari lepas hari, dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih yang kekal yang tidak pernah berubah dari Allah Bapa, karya penebusan yang sempurna dari Yesus Kristus, kekuatan penghiburan, pimpinan daripada Allah Roh Kudus, menolong saudara-saudara sekalian untuk senantiasa mengalami pemulihan dan juga menjadi agen pemulihan di tengah-tengah dunia ini, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan. Dipersilakan untuk bersah teduh. Mari sejenak kita akan memperhatikan warta jemaat pada hari ini. Sebelumnya itu kami dari Panitia Natal telah menyediakan 3 bingkisan kepada Bapak Ibu yang pertama kali datang di tempat ini. Yang pertama kami persilakan Bapak Hengki Tome untuk maju. Yang kedua Bapak Mutar Lira. Dan yang ketiga Bapak Jerry Hartanto. Ya, bapak-bapak hari ini mendapat hadiah. Mari silakan Mas maju susuk.
Bapak Hengki Tome, Bapak Mutarwira, Bapak Jerry Hartanto. Kalau tidak percaya kita lihat CCTV lagi ya. Oke, mari maju. Maju ke depan. Kita akan menerima bingkisan Natal yang akan diberikan oleh panitia Natal, Ketua Panitia Natal Penginjil Heni. Tidak boleh salaman ya, diberikan saja. Boleh menghadap ke jemaat enggak Pak? Soalnya pakai masker Pak, enggak dilihat nanti yang mana orangnya. Oke, terima kasih Bapak-bapak. Salut ya. Yang melayani belum datang, Bapak-bapak sudah datang. Oke, kami juga akan memberikan bingkisan kepada Miss Velma yang selama di dalam ibadah online sudah banyak membantu kami di dalam pelayanan, dan hari ini mungkin dia terakhir bersama-sama dengan kita karena akan kembali melanjutkan tugas tanggung jawabnya di Mangkutanah. Kami persilakan Miss Velma untuk maju, minta dengan kasih Ibu Indriani untuk memberikan bingkisannya. Lalu yang terakhir, bingkisan Natal kepada para pelayan Tuhan, pemain musik dan juga multimedia. Multimedia diwakili oleh Saudari Jia dan pemain musik diwakili oleh Saudari Ling Ling. Kami persilakan maju ke depan. Tidak boleh protes, mamimu yang kasih tahu saya, Ling Ling saja. Iya, semoga semakin giat melayani Tuhan buat adik-adik saya, supaya kita terus diberikan kesempatan dan kesempatan lagi untuk melayani Tuhan. Mari kita memperhatikan warta jemaat. Yang pertama, kebaktian umum hari Minggu masih tetap dilaksanakan secara online. Sampai kapan? Sampai nanti kami menyampaikan bahwa kita bisa lagi untuk ibadah bertatap muka, mengingat kondisi Bone saat ini yang terus bertambah pasien COVID-19-nya. Kemudian yang kedua, ibadah syukur tahun baru akan diadakan secara tatap muka seperti ini pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 jam 8 pagi. Pelayan firman Tuhan Bapak Pendeta John Lee. Pada hari ini juga akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus kepada Saudara Erik Tandean, anak dari Bapak Ivan Tandean, Saudari Evelyn Valencia Tiosa Putri, anak dari Bapak Mutarwira, dan Saudari Natalia Putri Mustanu, anak dari Bapak Calvin Mustanu. Selain dari sakramen baptisan, pada hari ini juga akan diadakan sakramen perjamuan kudus ya. Jadi kita ingat tanggal 1 ada ibadah di tempat ini jam 8 pagi disertai dengan sakramen baptisan dan perjamuan kudus. Yang ketiga, mungkin dari tadi kita lihat yang naik di atas kaum pria solonya sudah berubah ya. Harusnya andalan kita Bapak Selamat, tapi dia tidak berada bersama-sama dengan kita karena tanggal 23 dia harus mendadak pulang ke Nias oleh karena mamanya yang sedang sakit. Kita terus doakan. Sampai hari ini kami belum mendengar berita. Yang jelas mamanya koma, belum sadarkan diri ya. Jadi kita berdoa terus biarlah Tuhan menolong juga sehingga mamanya juga boleh beroleh pemulihan daripada Tuhan. Kemudian Evangelis Renita akan mengambil cuti terhitung tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021 akan pulang kampung gitu ya ke Mangkutanah. Jadi untuk tanggal ini saya tidak ada bersama-sama dengan jemaat. Kemudian yang keempat, kami tidak jemu-jemu terus mengingatkan jemaat
untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan dimanapun kita berada, agar kita boleh terhindar dari paparan COVID-19. Ingat 4M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Yang bilang tidak pakai masker karena bertugas. Oke, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita mengakhiri seluruh rangkaian acara kita. Mari kita berdiri. Kita tidak boleh salaman, kita cukup kasih begini saja kiri kanan kita. Sama-sama kita katakan, we wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. Musik. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan tahun. Kita lihat kiri kanan kita dan katakan salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan tahun. We wish you a Merry Christmas. We wish you segenap majelis Gereja Kristen Kalam Kudus Bone dan Badan Pengurus Sekolah Kristen Kalam Kudus Bone mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. We wish you a Merry Christmas. We wish you Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan tahun. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan tahun baru. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan tahun baru. Musik saja.